konsumsi gorengan bikin kebutuhan akan minyak goreng selalu tinggi. Padahal produksi minyak dari tanaman sawit itu butuh proses yang panjang. Biayanya pun gak murah. Wajar aja kalau sekarang banyak oknum tidak bertanggung jawab yang mendaur ulang minyak goreng bekas untuk dijual murah. Ya ampun, apa jadinya ya kalau penikmat gorengan di negeri ini dikasih minyak rekondisi setiap hari? Udah gitu proses daur ulangnya pun pakai bahan berbahaya lagi. Aduh, serem. Sekarang Unyil mau selidiki kayak apa sih daur ulang minyak bekas itu? Detektif Unyil. Setelah tanya sana sini, akhirnya Unyil berhasil nemuin nih oknum yang menjual minyak goreng rekondisi. Minyak goreng rekondisi adalah minyak goreng bekas pakai yang diolah jadi seperti minyak goreng baru. Biasanya minyak goreng bekas alias jelantah ini didapat dari tukang gorengan atau rumah-rumah warga secara cuma-cuma. Dari penampakannya sudah kelihatan deh, warnanya hitam pekat, terus baunya juga tengik. Pokoknya gak layak pakai. Minyak jelantah sangat berbahaya buat dikonsumsi karena sudah bercampur ampas gorengan yang dipanaskan berulang sampai akhirnya menghasilkan radikal bebas berwarna pekat yang bisa menyebabkan kanker. Untuk menjernihkan kembali warna minyak agar terlihat baru, penjual menambahkan cairan hidrogen peroksida. Sobat Unyil, tahu nggak? Bahan kimia yang satu ini biasa dipakai untuk pemutih kain loh. Ya ampun, kalau sampai masuk ke perut bisa gawat tuh. Yang kayak gini tuh jangan ditiru ya Sobat Unyil. Ini termasuk kegiatan melanggar hukum loh. Karena memanfaatkan bahan-bahan kimia berbahaya untuk mengolah makanan. Kalau disandingkan dengan minyak goreng kemasan, perbedaannya kelihatan jelas kok. Minyak goreng asli terlihat bening dan warna kuningnya berkilau. Udah gitu teksturnya juga lebih encer seperti air. Sedangkan minyak goreng rekondisi warna kuningnya agak kusam dan lebih kental. Perbedaannya semakin terlihat kalau dipakai goreng. Ayam yang digoreng dengan minyak asli butuh lebih lama matangnya. Dagingnya juga tampak mengkilap kecoklatan. Sedangkan kalau pakai minyak rekondisi, matangnya lebih cepat, bahkan mudah gosong. Terus warna dagingnya juga lebih gelap. Alamak, mana enak makan ayam goreng kayak gini. Kira-kira apa sih bahayanya minyak goreng rekondisi bagi tubuh kita? Nah, ketika ada minyak-minyak tertentu yang diputihkan kembali atau dibeningkan kembali dengan tambahan-tambahan zat kimia tertentu seperti zat-zat yang tidak boleh dikonsumsi, yaitu zat kimia non-pangan, itu sangat berbahaya untuk kesehatan. Yang pertama, dia akan menjadi radikal bebas dalam tubuh kita. Nah, Sobat Unyil, radikal bebas akan merusak sel-sel kita, maka akan berdampak nanti pada kerusakan sel di organ tubuh kita. Nah, yang berbahaya lagi, zat kimia ini bahkan bersifat karsinogenik. Nah, karsinogenik itu adalah pencetus munculnya sel-sel kanker. Tentu fatal akibatnya, akan berakhir dengan kematian. Minyak goreng rekondisi biasa dijual eceran dengan harga yang jauh lebih murah dari minyak goreng baru. Gak heran deh kalau minyak berbahaya ini banyak peminatnya. Terutama bagi pedagang gorengan yang gak mau rugi modal. Ya mereka sih gak tahu itu minyak apaan. Asal murah terus dibeli deh. Kita-kita ini nih yang makan gorengannya. Sobat Unyil harus lebih teliti lagi ya kalau jajan gorengan. Pastikan dulu minyak goreng yang dipakai jenis apa. Jangan sampai ketipu. Asik, jualan minyak gorengnya laris manis nih. Stop Mul. Kenapa Nyil? Mau beli minyak goreng juga? Embul kasih separuh harga deh. Hah? Murah amat Mul. Ya udah deh, 1 liter aja ya Mul. Siap Nyil.
Waduh Nyil, kok cuma bawa minyaknya? Ayam sama tempenya mana? Ye, Profesor, Unyil cuma mengetes minyak ini. Beneran bagus atau enggak, Prof? Soalnya harganya murah banget, Prof. Wow, gitu. Tenang Nyil, Profesor baru nemuin alat canggih buat ngetes minyak. Nih, kita coba. Wah, kacau nih Nyil. Kamu beli di mana minyak ini Nyil? Wah, pasti minyak bekas ya. Bukan bekas sih, ini baru. Cuma Cuma apa, Prof? Udah nggak sehat ya? sehat juga Nyil. Cuma bukan dari sawit ini Nyil, tapi dari ulat Hongkong. Hah? Minyak dari Hong Kong? Minyak dari ulat Hongkong, makanya murah. Nah lo, kok bisa sih, Prof? Minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati paling populer di dunia karena produksinya mudah dan relatif murah. Makanya harga jualnya pun terjangkau semua kalangan. Tapi sayang, minyak goreng rakyat ini selalu lekat dengan isu lingkungan loh. Bukan karena minyaknya yang mencemari, tapi karena budidaya tanaman sawit dianggap merusak hutan. Menurut data dari Global Forest Watch, antara tahun 2001 hingga 2008 saja, hutan Indonesia sudah berkurang 25,6 juta hektar. Kira-kira seluas New Zealand gitu deh. Ini diduga akibat perluasan kebun sawit yang terus-terusan. Bahkan Uni Eropa sempat mau boikot minyak sawit kita loh. Nah, pencarian minyak alternatif yang lebih ramah lingkungan sekarang mulai banyak dilakukan. Contohnya dari hewan yang satu ini nih, kumbang. Yap, minyak goreng gak mesti dari bahan nabati saja. Lemak hewani dari larva kumbang ini juga bisa loh. Malah kandungan nutrisinya lebih komplit. Sudah ada omega 3, 6, dan 9. Mealworm adalah larva kumbang yang mudah dibudidayakan. Pertumbuhannya cepat dan perawatannya juga nggak ribet. Makanannya pun bisa dari ampas tepung gandum. Terus kalau minumnya pakai labu siam ini nih. Setiap 15 hari, kumbang betina akan bertelur. Dari telur ini lalu tumbuh menjadi larva atau ulat. Nah, larva berumur 3 bulan inilah yang kita butuhkan untuk bahan minyak goreng. Budidaya kumbang ini juga nggak butuh lahan yang luas kok. Kalau 1 hektar lahan kelapa sawit bisa menghasilkan 4 ton minyak goreng, maka 1 hektar kotak mealworm ini bisa menghasilkan 150 ton minyak. Wow, amazing banget kan selisihnya. Untuk menghasilkan minyak, larva kumbang mesti dikeringkan dulu selama 12 jam untuk menghilangkan airnya. Setelah itu dihaluskan supaya mudah diambil minyaknya. Nah, baru deh diperas sampai keluar minyaknya. Tuh, banyak kan? Saat berwujud larva, 14% tubuh kumbang terdiri atas lemak. Lemak inilah yang menghasilkan minyak. Dari 8 kilo larva kumbang sudah bisa menghasilkan 1 liter minyak goreng loh. Minyak hasil pemerasan ini masih perlu dimurnikan lagi untuk memisahkan kotorannya. Setelah itu dilakukan juga proses deodorasi untuk menghilangkan bau sampai dihasilkan minyak yang benar-benar layak dikonsumsi. Oh iya, minyak goreng larva kumbang ini sudah memenuhi SNI loh. Kandungan asam lemak bebasnya di bawah 3%. Minyak ini bisa untuk menggoreng seperti biasa. Tapi batas pemakaiannya hanya untuk 2-3 kali menggoreng saja ya. Kalau minyak kelapa sawit menggunakan sistem fortifikasi untuk menambahkan vitamin. Minyak larva kumbang ini nggak perlu karena vitaminnya sudah lengkap secara alami. Bahkan ada vitamin B12-nya juga loh yang bagus untuk kesehatan saraf. Terus kandungan omega 3 dan 9-nya juga lebih tinggi dari minyak sawit. Mantap nggak tuh? Soal inovasi, Indonesia memang jagonya deh. Si Unyil, yuk kita kemon. Belakangan, susu kedelai mulai banyak diminati.
terutama bagi mereka yang punya alergi pada susu sapi. Malahan nggak cuma kemasan bermerek saja, susu kedelai kemasan plastik kayak gini juga banyak yang jual, bahkan laris manis. Karena selain enak, harganya pun terjangkau, yang 1000-an juga ada kok. Tapi kalau yang dijualnya murah meriah gitu, beneran ada gizinya nggak ya? Soalnya dari info yang Unyil dapat nih, ada banyak beredar susu kedelai oplosan. Dari hasil investigasi, akhirnya Unyil beneran ketemu nih sama penjual susu kedelai oplosan. Pas banget kan, lagi mau bikin susu. Air yang dipakai untuk campuran kedelainya pakai air cucian beras. Air cucian beras yang masih mentah ini sengaja ditambahkan penjual supaya produksi susu kedelainya jadi lebih banyak. Soalnya warna airnya memang mirip susu sih, jadi nggak ketahuan deh. Kedelai yang sudah dicampur air cucian beras ini kemudian diperas untuk diambil sarinya. Dengan bahan baku air cucian beras dan kedelai seadanya ini, penjual bisa membuat hingga 50 bungkus susu dalam sehari. Terus setiap kali dijual, pasti langsung ludes des-des. Waduh, apa jadinya ya kalau anak-anak dikasih minum susu oplosan kayak gini? Niatnya pengen sehat, malah dapat air cucian beras. Selain banyak bakteri, air cucian beras yang masih mentah bisa jadi mengandung pestisida dan zat pemutih dari beras yang dicucinya. Kalau sampai masuk ke perut anak-anak, aduh, bisa bikin keracunan deh. Ya ampun, tega amat sih. Susu kedelai asli dan oplosan sekilas memang mirip, sama-sama putih dan encer. Tapi kalau diperhatikan baik-baik, kelihatan bedanya kok. Warna susu kedelai oplosan lebih putih, mirip susu sapi. Sedangkan susu kedelai asli warnanya agak kecoklatan, seperti warna dasarnya kedelai. Aroma langu khas kedelainya juga pasti kecium deh. Beda sama susu kedelai oplosan yang banyak air cucian berasnya. Nah, kalau mau lebih gampang bedainnya lagi, bisa dilihat dari harganya. Susu kedelai asli harganya pasti lebih mahal. Bahkan lebih mahal dari susu sapi kemasan. Soalnya harga bahan baku kedelainya kan lumayan tuh. Sedangkan susu kedelai oplosan sudah pasti dijual murah, bahkan sampai separuh harga susu kedelai asli. Jadi jangan sampai terkecoh dengan harganya yang murah ya kalau mau tetap sehat. Orang-orang pada kemana sih? Sepi amat. Nah loh, minuman siapa nih? Sikat aja deh. Minuman apaan nih? Loh, Pak Oga, kenapa Pak? Ini Den, kok minumannya rasanya anyep ya? Hah? Minuman? Waduh, itu air cucian beras buat penelitian Pak Oga. Konon katanya, kalau air cucian beras ini disiramin ke tanaman, daunnya bisa tumbuh lebat. Waduh, terus gimana dong Prof? Ya udah, sekalian aja Pak Oga jadi objek percobaannya. Siapa tahu nanti Pak Oga bisa tumbuh rambutnya lebat kayak daun. Iya, benar tuh Pak. Enak aja, bakalan mules deh nih. Aduh. Meski sudah menjadi kosakata umum, penyebutan susu kedelai sebenarnya kurang tepat juga. Karena cairan susu hanya dihasilkan oleh makhluk hidup mamalia, termasuk manusia. Sedangkan kedelai kan bukan mamalia, jadi istilah yang tepat adalah sari kedelai. Untuk membuat minuman sari kedelai asli, kita butuh kedelai dalam jumlah banyak nih. Kedelai ini harus direndam dulu selama 6 jam, supaya bijinya menyerap air dan jadi lunak. Soalnya kalau masih keras bakalan susah diolahnya. Selain itu, perendaman ini juga untuk melarutkan zat oligosakarida pada kedelai yang bisa bikin perut kembung. Kedelai yang sudah lunak kemudian dibilas dengan air bersih untuk memisahkan kulit bijinya. Setelah itu digiling deh sampai halus dan cairan sari kedelainya keluar. Kandungan protein sari kedelai ini sangat tinggi, bahkan setara protein susu, makanya disebut susu kedelai. Sip,
Lanjut kita masak deh. Masaknya bukan direbus ya. Suhu panas yang dihasilkan uap ini lebih tinggi dan stabil. Jadi proses pemasakannya lebih cepat tanpa merusak nutrisi kedelainya. Biar menggugah selera, kita juga bisa menambahkan aneka rasa. Kali ini kita buat yang rasa cappuccino deh. Untuk pengemasannya, sari kedelai lebih aman kalau pakai botol kaca seperti ini. Selain lebih kuat, minuman sari kedelainya juga bisa tahan lebih lama. Proses sterilisasi dilakukan dengan pemanasan 115 derajat Celcius selama 1 jam. Sari kedelai kekinian ini punya banyak varian rasa loh. Tinggal pilih aja mau yang mana. Dijamin asli dan menyehatkan. Nggak kayak susu kedelai abal-abal. Sari kedelai mengandung folat yang bisa membantu meningkatkan kadar serotonin dalam tubuh biar nggak stres. Kandungan kolesterol dan lemak jenuhnya juga lebih aman dari susu hewani. Terus dijamin nggak bikin alergi juga. Mantap! Si Unyil, yuk kita kemon! Gak cuma diminum sarinya, kedelai juga enak buat lauk makan. Sudah sejak dulu, kedelai jadi bahan baku tahu. Nah, tahu khas Lembang Jawa Barat ini lain dari biasanya loh, karena ada campuran susu sapinya. Ya maklum, Lembang kan memang pusatnya susu sapi berkualitas, dijamin creamy deh. Pembuatan tahu dimulai dari proses perendaman kedelai selama 4 jam, biar kulit arinya lepas dan biji kedelainya mengembang. Setelah itu, kedelai digiling sambil dicampur air bersih sampai jadi bubur. Tuh, jadi lembut kan? Terus direbus deh sampai kurang lebih 1 jam. Biar nggak kosong, rebusnya harus sambil diaduk gini. Sip, setelah matang, air rebusan kedelai disaring. Pisahkan antara ampas dan sari kedelainya. Sari kedelai murni ini yang akan kita olah jadi tahu. Tahu susu khas Lembang perlu tambahan margarin, garam, dan susu sapi murni. Bahan tambahan inilah yang bikin cita rasa tahu susu Lembang lebih gurih dan teksturnya lembut. Jangan lupa tambahkan juga biang tahu. Ini tuh air sisa pembuatan tahu yang sudah didiamkan seharian. Biang tahu yang mengandung asam cuka akan mempercepat penggumpalan sari kedelai menjadi padatan tahu. Tuh, tinggal disaring deh. Pisahkan endapan dengan air rebusannya. Terus cetak deh jadi bentuk kotak-kotaknya tahu. Dalam 1 drum endapan tahu bisa menghasilkan 5 papan cetak tahu seperti ini. Tutup dengan kain lalu pres selama 1 jam. Pas dibuka, tahunya sudah jadi tuh. Tahu ini masih perlu direbus lagi dengan campuran air garam dan bawang putih supaya lebih awet dan bisa langsung dimakan. Tapi biar enak sih digoreng lagi ya. Apalagi kalau dibikin olahan tahu susu pletok kayak gini nih. Beuh. Tahu susu berasa renyah di luar tapi lembut di dalam. Pokoknya wajib nyobain deh kalau ke Lembang. Oh iya, masih ingat kan dengan air sisaan hasil penyaringan tahu tadi? Biasanya air sisa rebusan ini yang jadi limbahnya industri tahu. Tapi di tangan orang-orang kreatif, air limbah tahu bisa menjadi kerajinan berkelas loh. Bisa jadi sepatu, dompet, dan kerajinan mirip kulit lainnya. Air sisa rebusan tahu harus diolah dulu jadi nata de soya. Mirip nata de coco gitu deh. Tapi yang ini dari air sisaan tahu kedelai. Campurkan gula, cuka murni, dan garam ke dalam rebusan air limbah tahu. Setelah itu tuang ke wadah cetakan. Lalu tutup agar tidak terkena udara dan sinar matahari langsung. Proses fermentasi tertutup ini juga memerlukan bakteri khusus seperti halnya membuat nata de coco. Butuh waktu sekitar 6 hari sampai cairan limbah tahunya tadi mengental jadi nata de soya. Nah, lapisan atas yang kering inilah yang bisa dipakai untuk bahan kerajinan mirip kulit. Biar cakep, kita warnain dulu nih pakai cairan pewarna. Olesi juga dengan lilin sarang lebah agar bahan jadi lebih kuat dan gak gampang sobek. Terakhir, tinggal disetrika deh biar gak kusut. Bahan kulit buatan dari limbah tahu ini bisa langsung kita kreasikan untuk berbagai produk fashion loh.
Bisa buat gaya kan? Mantap! Membedakan produk yang asli dan palsu memang gampang-gampang susah. Makanya, Unyil nggak pernah bosan ngingetin untuk selalu teliti sebelum membeli. Jangan cuma tergiur harganya yang murah. Pengen enak makan gorengan, dikasih pemutih kain. Pengen sehat minum susu kedelai, dapat air cucian beras. Capek tahu dibohongin. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Salam sehat.